menarik sekali ya kalau kita melihat kinerja perseroan di kuartal 1 2025, bahkan di tengah perlambatan ekonomi domestik, di tengah perlambatan ekonomi global, tapi laba bersihnya tumbuh hingga 97%. Bapak boleh ceritakan sedikit mungkin apa strategi yang digunakan di kuartal 1 ini? Ya, terima kasih. Pertama saya mau ucapkan bersyukur ya bahwa kami masih bisa growth. Secara sales kami growth double digit di semua business unit. Jadi food division, home care, personal care, dan juga di otomotif pun masih bertumbuh double digit. Dan ini adalah yang menyebabkan penyebab utama lah yang menyebabkan kami punya profit juga tumbuh lumayan besar gitu ya dibanding kuartal 1 2024. Nah ini ya banyak karena memang pertama yang untuk food memang dominan karena kita terbantu oleh ekspor. Domestiknya tidak terlalu tumbuh. Ya kita juga bersyukur tidak terlalu turun tapi tidak terlalu tumbuh karena memang ada peak season hari raya. Tapi lalu kita juga memiliki customer baru di ekspor ya sehingga itu juga bisa membantu untuk growth double digit. Lalu di non food kita juga masih growth yang home care dan personal kita masih growth didopang oleh customer kita yang cukup meningkat juga. Otomotif kita juga mendapatkan proyek-proyek baru. Jadi inilah penyebab utama kenapa kita masih bisa growth dan akhirnya berdampak kepada profit. Tapi juga di lain itu kita juga melakukan efisiensi terus karena kita punya budaya di corporate kita, budaya kaizen ya kita sebutnya, itu adalah continuous improvement di mana kita terus memperbaiki sistem kita di lapangan maupun di organisasi supaya agar kita bisa menghilangkan pemborosan ya biaya-biaya yang tidak harusnya terjadi sehingga kita punya efisiensi bisa naik dan ini adalah tabungan ya setiap tahunnya, setiap bulannya akhirnya di kuartal 1 itu juga membuahkan sebuah hasil yang positif. Baik, tadi Bapak sampaikan di domestik ini didukung dengan adanya Hari Raya Idul Fitri dan juga bulan suci Ramadan begitu ya. Betul. Di sepanjang bulan Maret waktu itu. Dan kalau kita melihat di pasar ekspor sendiri, ini kan juga sebenarnya sedang gonjang-ganjing Pak. Banyak sekali yang justru menahan pengiriman karena memang ada penyesuaian tarif dari Presiden Amerika Serikat begitu. Bagaimana ini tidak terjadi pada Bapak? Nah, jadi memang di pasar ekspor juga ya globally tidak terlalu. Tapi memang kalau kita lihat negara kita seperti yang kita ekspor lumayan banyak untuk produk almond kita di Malaysia, mereka sudah sepi dari 2 tahun lalu. Sehingga mulai dari akhir tahun lalu mereka juga sudah rebound. Ya jadi bagus. Jadi tapi dari sisi kita juga menambah portofolio customer kita yang tadi mereka mengambil misalnya dari Amerika karena pesaing kita kalau untuk almond kebanyakan dari Amerika karena kan prosesor dan juga petani kebanyakan dari Amerika. Dan kita ada prosesor di Indonesia dan kita bisa lebih dekat ke customer kita di ASEAN region. Tadinya customer A, B ambil dari kita, yang C, D masih ambil, tapi C, D sekarang sudah ambil dari kita. Ini juga adalah ya kita sudah approach dari tahun lalu. Jadi ini menambah portofolio customer di ekspor. Jadi mungkin secara pasar tidak berkembang, tapi kita menambah kuenya, porsi kuenya yang tadi diambil dari pesaing kita, sekarang ambil dari kita. Jadi itu adalah kurang lebih yang itu biarpun slowdown tapi kita menambah jumlah customer kita itu yang menjadi poin utama sih. Baik, kita tahu negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat ini kan masih terus berlangsung begitu. Seperti apa harapan Bapak dan mungkin ada batasan di tarif berapa persen mungkin ini masih make sense artinya masih akan bisa menguntungkan perusahaan dan di tarif berapa persen mungkin ini sudah tidak bisa memberikan keuntungan lagi bagi perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya harapan kami sih ya kalau kita lihat memang arahnya Indonesia sudah baik gitu ya artinya kita tidak melawan ya mari kita melakukan negosiasi dan karena kenyataan yang ada adalah Indonesia masih surplus jadi artinya masih banyak ruang untuk kita kalau bahasanya pakpok ya gitu ya. Nah jadi harapan kami sekarang kalau misal untuk produk-produk kami yang kami impor dari Amerika itu adalah di 5%. Ya harapan kami sudah itu diturunkan saja di 0. Kenapa? Karena memang bahan baku tersebut tidak bisa dihasilkan di Indonesia. Ya sebenarnya ini bukan cuma bicara ke kami gitu ya. Artinya kalau kita mau simplify bahan baku yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, kenapa tidak dinolkan? Karena toh tidak berdampak kepada lain-lain, tidak akan berdampak kepada pertanian kita, tidak akan berdampak kepada sektor lainnya gitu. Karena kita tidak bisa secara iklim tidak bisa diproduksi di Indonesia. Sehingga kita bisa mendorong orang-orang termasuk kita juga untuk berinvestasi ke processingnya. Ya, bahan baku tidak bisa sehingga ke processing. Kan itu lebih ke hulu ya. Dibanding kita cuma hanya menjadi pasar, kita menerima cuman buka kantor trading tidak mengerjakan banyak orang gitu ya.
Tapi kalau processing pabrik kan mengerjakan banyak orang. Jadi sebenarnya kita harapkan untuk bahan baku khususnya, dan apalagi bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia, kenapa tidak langsung dinolkan saja untuk mempergampang dunia industri. Pasti orang akan termotivasi. Tapi untuk barang jadi tetap ada biaya masuk, gitu ya. Jadi biaya masuk sekarang memang tidak terlalu besar, tapi ya kalau untuk bahan baku kenapa tidak dinolkan, itu akan membantu juga untuk negosiasi kan, apalagi untuk barang-barang bahan baku dari Amerika yang tidak memang bisa dibudidayakan di Indonesia, termasuk seperti almond tadi yang saya sebut, gitu ya. Jadi kita sekali tepuk dua nyamuk, kita bernegosiasi dengan baik, tapi dari sisi kita bisa meningkatkan industri di Indonesia daripada cuma hanya menjadi trader dan menikmati pasar saja produk barang jadinya gitu. Baik, bagaimana untuk ekspornya sendiri? Sedangkan Bapak juga punya produk untuk ekspor ke Amerika Serikat juga. Ya, jadi kita memang mau nggak mau sekarang ini karena ada 92 hari hold, jadi kan yang 6% ya Indonesia belum terjadi di hold selama 90 hari, tapi kan ada 10%. Tapi good newsnya adalah Indonesia tetap dikenakan 10%, tapi sebenarnya kalau untuk produk kami yang kami ekspor itu adalah kacang kulit. Ya, yang kita produksi di Pati, Jawa Tengah, dari hasil petani Indonesia, kita olah menjadi barang jadi kita ekspor ke Amerika, itu dikenakan 10% mau nggak mau. Tapi di China kan dikenakan lebih besar, yaitu adalah pesaing utama kami untuk produk ini adalah dari China. Gitu ya, mereka jual sangat murah, tapi kan dengan biaya masuk yang cukup tinggi sehingga mereka susah bersaing. Jadi masih oke lah, masih oke. Tapi akhirnya yang harus bayar adalah konsumen Amerika sendiri gitu ya. Baik. Yang akhirnya. Baik. Dengan adanya penerapan tarif tersebut ke China dan tarif ke Indonesia ini masih 10% untuk produk kacang kulit Bapak tadi, seperti apa kompetisi produk tersebut di Amerika Serikat? Apakah kita masih masuk dalam segi konsumsi dari masyarakat Amerika Serikat, atau menurut Bapak harganya juga sudah hanya bisa dibelanjakan oleh kelas-kelas yang atas saja? Kalau kebetulan yang kami ekspor itu kan kacang kulit kacang tanah. Itu adalah kacang termurah yang ada di dunia ini. Sedangkan Amerika kan purchasing power-nya sudah tinggi ya. Jadi additional 10% sebenarnya tidak terlalu berdampak. Gitu. Dan malah justru kalau memang yang produk-produk lain lebih mahal, kadang-kadang kalau kita lihat kan kebetulan saya juga dulu lulusan dari Arizona, pernah 5 tahun di Amerika. Pada saat ada ekonomi krisis, malah justru orang Amerikanya sendiri belanja ke supermarket Asia. Kenapa? Karena lebih murah kan gitu. Jadi justru kalau saya lihat kalau memang seperti itu malah diuntungkan untuk produk-produk import yang dari Asia karena biasa pada umumnya lebih murah. Dan tadi yang mereka belanja di supermarket umum gitu, mereka sekarang belanja ke supermarket Asia. Jadi sebenarnya bisa ada potensi respons atau perilaku yang sama terjadi juga gitu ya kalau memang terlalu mahal di supermarket umum mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat saat ini kondisi ini tidak terlalu mengganggu, tapi apakah mereka punya purchasing power akan menurun. Nah ini yang kita harus hati-hati. Tapi kalau dari persaingan menurut saya sih dari segi harga tidak terlalu berdampak lah. 10% saat ini ya. Sambil kita tunggu yang 90 hari tersebut. Mudah-mudahan tidak diimplementasikan 36% itu yang kita harapkan sih.